Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Saya percaya ada kasih karunia yang terus baru dan melimpah-limpah atas kehidupan kita. Kita masih meneruskan pembahasan pembelajaran kita tentang perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ada perkenanan Tuhan, maka apa yang kita sentuh, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ada penyertaan Tuhan yang begitu nyata atas hidup kita. Kita lihat contohnya Yusuf. Ketika Yusuf hidupnya berkenan kepada Tuhan, apa saja yang disentuhnya pasti berhasil. Walaupun dia harus menghadapi misalnya ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tua, lalu dia dijual dan jadi budak, dan ketika di rumah Potifar, Alkitab berkata bahwa Yusuf selalu berhasil. Kenapa? Karena dia bertumbuh dan hidupnya berkenan kepada Allah, sehingga apa yang dia sentuh, dia perbuat berhasil. Sehingga Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun lagi yang tidak dipercayakan kepada Yusuf dalam hidupnya. Dan kita tahu dia begitu sukses. Dan ketika dia difitnah, ketika dia dibuat sedemikian rupa, dia masuk penjara, kita tahu sama-sama bagaimana di dalam penjara pun dia berhasil. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, sehingga kepala penjara pun mendapat belas kasihan, bermurah hati kepada Yusuf, sehingga kita sama-sama melihat akhirnya Yusuf dipercayakan, diangkat menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena itu saya mengajak kita untuk hidup kita punya konsep yang benar tentang kekristenan. Kita seringkali coba mengejar yang namanya perkenanan Tuhan dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan pola kita. Kita berpikir bahwa Tuhan berkenan kepada kita kalau kita melakukan ini, itu, kegiatan-kegiatan. Tidak salah. Tapi kita harus mengerti konsep perkenanan Tuhan kepada kita itu. Kemarin kita sudah belajar, itu dimulai dari ketika kita melihat salib. Ketika kita memahami tentang salib. Karena itu kita semua harus memahami dengan benar bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, dari mana awalnya kita harus tahu, yaitu dari perbuatan Allah sendiri yang dia lakukan di atas kayu salib. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang benar, yang baik, semua telah berbuat dosa dan upah dosa adalah kematian. Karena itu perkenanan Tuhan itu dimulai ketika kita berfokus mendasarkan semua hidup kita kepada korban Kristus. Dan ini penting sekali. Dan ketika kita mulai bergerak, dimulai dari salib, inilah perjalanan kita lepas dari yang namanya kekuatan diri sendiri. Apa yang disebut hukum Taurat adalah bagaimana orang coba menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kemampuan, kehebatan, kepintarannya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena Taurat tidak bisa membuat kita berhasil menyenangkan Tuhan dengan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Karena itu Yesus datang supaya kita diperkenan karena anugerah, karena kasih karunia, bukan karena kekuatan. Karena itu untuk kita bertumbuh dalam perkenanan Tuhan, kita harus masuk di dalam kasih karunia Tuhan, di mana kita bergerak, berjalan dalam perjalanan iman kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, tapi dengan berdasarkan kita mengandalkan Tuhan. Bergerak, menyadari seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 5, 6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, akuilah Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, yang berharap kepada manusia, ya, bergantung kepada kemampuan-kemampuan yang bukan Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, terkutuk. Kita seperti pohon yang ada, tanaman yang ada di tempat yang tandus. Kita akan mengalami kesunyian, kita akan mengalami hal-hal yang tidak akan pernah mengalami hal yang baik dalam hidup kita. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu perkenanan Tuhan adalah kita mulai melihat salib, pergerakan kita, dan kita mulai berjalan dalam kasih karunia. Ibrani berkata bahwa jangan ada satu orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kecemaran, kerusuhan, dan menajiskan banyak orang.
Mari ketika kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, kita melakukan sesuatu bukan supaya berkenan, tetapi kita paham bahwa perkenanan Tuhan kepada kita karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan mulai bergeraklah kita melakukan pelayanan bukan karena bukan karena tujuan supaya berkenan, tetapi karena kita sudah berkenan kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali pemahaman ini bertumbuh dalam hidup kita. Saya ajak kita melihat sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Dikatakan bahwa ketika Yesus bertumbuh menjadi besar dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Menarik sekali kata berkenan, itu artinya merasa senang. Ya, kalau menurut kamus daripada Alkitab, bahwa berkenan itu artinya kita merasa, Tuhan merasa senang, kita disukai, Bapa di sorga setuju. Karena itu saudara harus ngerti ketika kita baca ayat ini, Yesus bertumbuh, disenangi oleh Tuhan, dan efeknya dia disenangi juga oleh manusia. Jadi kata berkenan adalah sebuah kata di mana kita di hadapan Tuhan, Tuhan setuju dengan kita. Bagaimana saudara, ini luar biasa. Artinya kita pas, tepat berada di tempat yang Tuhan mau. Karena itu ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata begini ketika Yesus minta dibaptis, "Aku nggak layak loh, buka tali sepatumu, kasutmu ini aku nggak layak." Bayangin, buka tali sepatu aja Yohanes Pembaptis tidak layak. Tapi lihat, Yesus berkata, tidak demikian. Kita harus melakukan seperti yang diperintahkan Bapa. Dan ketika itu terjadi, Yesus keluar dari air, ada suara berkata, "Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Aku suka, aku senang, aku setuju." Kenapa? Karena Yesus bergerak tepat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, tantangan yang semakin luar biasa, di tengah hal-hal yang begitu dahsyat, bagaimana di akhir zaman ini ketika kita belajar membangun hidup yang berkenan, ya, bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya, ya, tadi saya sudah cerita tentang Yusuf. Mungkin saudara bisa baca kisah tentang Daud. Bagaimana ketika Daud berkenan kepada Tuhan. Dia orang yang sederhana, orang yang dilupakan. Tapi dia berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Dia berjalan betul-betul dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dia dibuang oleh keluarganya. Karena mungkin keluarganya sudah terlalu banyak anak laki-laki. Karena itu ada ayat berkata, "Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan tidak pernah membuang aku." Satu hari ada kesempatan sederhana ketika dia ngantar makanan untuk abang-abangnya sebagai tentara. Dia hanya sebagai penjaga domba. Dombanya gak banyak, 2-3 ekor saja. Alkitab berkata dari belakang ekor domba yang cuma 2-3 ekor itulah Tuhan memanggil, mengangkat Daud. Kenapa? Semua orang melupakan dia. Dia bukan orang terkenal, tapi Tuhan mengangkat dia. Kapan? Ketika dia selalu bertumbuh, memahami, berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika tentara-tentara di Israel ketakutan menghadapi Goliat, kita lihat orang yang disukai Tuhan, diperkenan Tuhan. Saya beritahu, Goliat apa yang sedang Bapak Ibu hadapin, seharusnya kita tidak takut. Kalau ada perkenanan Tuhan, hati kita teguh, hati kita kuat, kapasitas rohani kita begitu besar, ya. Tidak hanya masalah sedikit, disentuh sedikit, kita habis remuk kayak kerupuk. Ya, kita sedang hidup, kata orang ini zaman generasi stroberi, manis, enak, kelihatan cantik, tapi gak rapuh, gampang hancur, cuma dipencet sedikit hancur. Saya percaya ketika ada perkenanan Tuhan, hidup kita akan berbeda. Sehingga ketika orang ketakutan, bahkan Saul yang pernah diurapi Tuhan ketakutan,
Daud berkata, ini siapa ini? Ya. Sehingga kalau kita lihat ketika mau terjadi pertempuran, apakah ini kau datangi aku karena Daud tidak pakai apa-apa, cuma bawa batu dan guli, ya, pakai ketepel. Sementara Goliat dengan dengan pakaian yang begitu lengkap. Anjingkah aku sehingga kau datangi aku dengan cara seperti ini? Dan kita melihat Goliat yang tinggi besar jatuh, dibunuh. Sehingga ada nyanyian berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kita lihat bagaimana sampai akhirnya Daud menjadi seorang raja yang memerintah Israel. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Karena itu jangan kita dalam hidup ini mencari perkenanan manusia, menyenangkan diri kita. Tapi mari kita mulai bertumbuh untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah hidup anak-anak-Mu biar kami bertumbuh terus di dalam perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan didasari oleh salib Kristus, kami terus bergerak bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami keluar dari kekuatan diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.